Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dan kita akan segera buka ibadah pagi hari ini. Kita nyanyikan sebuah lagu penyembahan bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hadirlah bersama kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku, ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
dengan kasih Kristus Ibu Rara untuk buka ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Kami naikkan segala ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Haleluya. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, teramat baik bagi kami. Sampai dengan pagi hari ini Tuhan, kalau kami dapat beribadah hanya dari rumah saja, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Kalau kami dapat tinggikan lagi namamu, memuji, memuliakan akan namamu. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Sehingga dengan segala napas yang ada kami mau berikan bagi Engkau Tuhan. Kami mau puji-puji dan muliakan Engkau di pagi hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, minggu yang keempat. Kalau kami tidak dapat berkumpul beribadah bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah di tempat ini akan memenuhi setiap umat-umat-Mu yang berada di rumah Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biar hadirat Allah hadir di tengah-tengah peribadatan kami di pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan kami tetap berharap dan berpengharapan penuh kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat napas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dengan kesehatan, kekuatan yang ada Tuhan, kami mau pakai untuk memuliakan akan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Pakai setiap kami yang dapat melayani Engkau Tuhan pagi hari ini. Mulai dari pemimpin pujian, singers, para Tuhan pemain musik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amat terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan Allah ada atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Menjadi penolong bagi setiap kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian bersama, Yesus kekuatan di dalam hidupku. Dialah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dialah yang menjadi pelindung bagi saya dan saudara sampai saat ini. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetes air mata. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku.
Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia perlindunganku, tempat perlindungan yang aku percaya. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisai, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Perlindungan yang paling ajaib dan paling berkuasa adalah Yesus Kristus. Saat ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu bagi Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Dia adalah Yesus yang berkuasa, akan menyertai dan memberkati kami. Kalau ada umat Tuhan yang sementara terbaring dalam keadaan sakit, kami percaya lewat firman Tuhan, Dia akan menyembuhkan, Dia akan memberkati dan memberi semangat baru bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nyanyikan sebuah lagu bagi Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kenal setiap keberadaan kami pada pagi ini Tuhan. Engkau tahu kami rindu kepadamu. Engkau kenal setiap isi hati kami hendak memuji, memuliakan Engkau, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami masih boleh hidup, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini semua hanya anugerah dan kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat ibadah pada pagi ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-umat-Mu yang hendak mendengarkannya. Urapi kami semua, biarlah Tuhan menyatakan isi hati-Mu untuk memberkati setiap kami yang hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, jika ada kuasa gelap mengganggu, menghalangi berkat sorga tercurah bagi anak-anak-Mu lewat kebenaran firman Tuhan, kami berdoa dan kami tolak dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau halaukan, dan biarlah roh kebebasan dari roh Allah yang mengurapi dan menguasai kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dari Yesus Kristus saya ucapkan mengawali perjumpaan kita pada pagi ini. Kepada jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi dan saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita boleh beribadah walaupun dengan segala keterbatasan. Saudara-saudara ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang berkat kemurahan Tuhan. Kita semua membutuhkan berkat kemurahan Tuhan. Kita dapat membuka Alkitab dalam kitab Kejadian passalnya yang ke-21. Mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, buka Alkitab dalam Kejadian passalnya yang ke-21. Lalu kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekali lagi Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya baca firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal penting yang dapat kita lihat lewat pengalaman yang dialami oleh Hagar
dan Ismail ketika mereka diusir keluar dari rumah Abraham. Saudara-saudara, lewat ayat-ayat ini akan mengajar bagi kita pertama-tama bahwa kita perlu menjadi suatu pribadi yang benar-benar menaruh harap kepada Tuhan. Jangan kita menjadi suatu pribadi sebagai orang Kristen yang menaruh harap pada perkara-perkara lahiriah. Mengapa? Bagi orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan, dia akan banyak melihat mujizat Allah, dan dia akan menjadi suatu pribadi yang tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi bagi orang yang menaruh harap pada hal-hal lahiriah, maka orang itu akan mengakhiri hidupnya dengan rasa kecewa, dengan putus asa, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, selebih daripada itu kita akan melihat ternyata kita juga perlu atau kita harusnya menjadi suatu pribadi yang memerlukan berkat anugerah Allah, berkat kasih sayang Tuhan. Nah, saudara-saudara, cerita ini kita melihat, saudara, yang pertama kita akan melihat pribadi daripada Hagar. Hagar mewakili kelompok orang Kristen yang hidupnya menaruh harap kepada hal-hal lahiriah. Dan saya sudah katakan tadi, bagi orang yang menaruh harap pada hal-hal lahiriah, maka hidupnya akan berakhir dengan suatu pengalaman yang tragis atau menyedihkan. Di dalam ayatnya yang ke-14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Kita lihat di mana Hagar dan Ismail memulai perjalanan. Mereka keluar dari rumah Abraham. Mereka telah dibekali dengan roti dan sekirbat air. Dan dalam ayatnya yang ke-15, saudara perhatikan ayat ini berkata, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan yang dijalani oleh Hagar, maka dia hanya menaruh harap, merasa bangga dengan bekal, roti dan air di dalam kirbat. Tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa Hagar menaruh harap pada Tuhan. Itu sebabnya ketika air katanya dalam kirbat ini habis, maka Hagar membuang anak itu di bawah semak-semak. Di dalam pemikirannya bahwa Ismail akan mati. Saudara-saudara, di dalam ayat ini juga saudara-saudara dapat mengingatkan kita bahwa ternyata kasih sayang orang itu sangat terbatas. Hagar adalah seorang ibu, Ismail adalah anaknya sendiri. Tapi ketika ada suatu kesulitan, maka ayat ini mengatakan Hagar telah membuang anak itu di semak-semak. Dia tahu bahwa Ismail akan mati, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, bagi kita ayat ini sekali lagi mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kasih manusia itu terbatas. Lalu saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-16 ini menunjukkan bahwa Hagar dalam keadaan hilang harapan, bahkan tidak ada harapan. Dia suatu pribadi yang tidak menaruh harap pada Allah. Dalam ayat 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Saudara-saudara, sekali lagi, dalam keadaan ini tidak ada ayat yang menunjukkan
atau tanda-tanda yang menunjukkan pada pribadi Hagar dia mencari Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini mengajar bagi kita, kalau kita mengalami kesulitan jangan lupa mencari Tuhan. Ayat ini juga mengajarkan bagi kita bahwa dalam segala aspek kehidupan hendaknya kita menjadi pribadi yang menaruh harap pada Tuhan. Sekali lagi menaruh harap pada Tuhan. Kalau kita diberkati dengan perkara-perkara lahiriah, saudara, itu adalah bagian janji Allah yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sebagai suatu bentuk dia memberkati orang yang percaya kepadanya. Tetapi dalam hal menaruh harap dan percaya, kita harus terus menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sungguh tragis, sangat tragis dalam kehidupan Hagar. Dia membuang anak, lalu kemudian dia berjalan lebih jauh dari anak itu, lalu dia menangis dalam ketiadaan harapan. Saudara, tetapi dalam ayatnya yang ke-17 perhatikan. Allah mendengar suara anak itu. Haleluya. Saudara, rupanya dua-dua menangis. Hagar sebagai seorang ibu menangis karena melihat Ismail anaknya akan mati karena kehabisan air. Ismail sebagai anak juga menangis karena dalam keadaan kehausan, saudara-saudara. Dua-dua menangis. Dan ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa tangisan Ismail itulah yang didengar oleh Allah. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-17, Allah mendengar suara anak itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menjadi perbedaan di sini saudara-saudara? Sehingga suara tangisan Hagar tidak didengar Tuhan, tetapi tangisan Ismail didengar oleh Tuhan. Bukan berarti Ismail menaruh iman pada Tuhan. Tetapi rupanya Ismail, dia sebagai seorang anak, dia menangis dalam kepolosan, saudara-saudara. Dan Tuhan suka dengan kepolosan itu. Dalam ayat ini saya diingatkan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Saudara-saudara, di sana ada ayat menceritakan ketika ibu-ibu membawa anak-anak kepada Yesus untuk supaya Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati. Lalu para murid-murid Yesus memarahi, menghalang-halangi mereka, para ibu-ibu atau orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan larang mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, katanya. Anak-anak seperti inilah yang mewarisi kerajaan sorga atau yang empunya kerajaan sorga. Lalu ada kalimat yang Yesus katakan, kalau kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak ini. Artinya kita perlu mempunyai suatu sifat, satu sikap, bukan sifat anak-anak itu. Tetapi yang ada pada anak-anak itu adalah kepolosan, saudara-saudara. Dia begitu polos datang pada Tuhan. Tahukah saudara, yang sering menghalangi mujizat Allah bekerja adalah akal kita. Kita tidak datang dengan rasa polos, dengan hati yang polos pada Tuhan. Tapi kita datang dengan akal kita. Dan banyak kali berkat kita tidak raih, saudara-saudara. Kita tidak menikmati berkat itu secara sempurna di dalam Tuhan. Karena dalam pengiringan kita sering kali dan banyak kali kita tidak dengan segala kepolosan pada Tuhan. Seringkali kehendak kita manusia begitu dominan. Dan seringkali banyak alasan kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita kembali di dalam Kejadian pasal 21 ayat 17. Di sana dikatakan Hagar menangis, Ismail menangis. Di dalam tidak ada harapan. Maut menanti kepada Ismail, saudara-saudara. Tetapi Ismail telah menangis dan Allah mendengar suara anak itu. Lalu saudara-saudara, inilah yang saya katakan berkat kemurahan Tuhan. Dalam ayat selanjutnya,
malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Haleluya. Allah telah mendengar suara anak itu, katanya. Dan kalimat ini, atau saudara-saudara, Allah mendengar suara anak itu, dan kemudian malaikat Allah datang berkata kepada Hagar, jangan takut. Di sana saudara-saudara tidak ada tindakan iman dari Hagar, tidak ada tindakan iman dari Ismail. Tetapi itu yang saya katakan berkat kemurahan Allah. Berkat kasih sayang Allah, saudara-saudara. Saudara, ada saat-saatnya di mana kita dituntut oleh Allah. Kita harus bertindak dengan iman, dengan percaya. Tetapi ada saat-saatnya juga Tuhan mau menolong kita atas dasar kemurahan hati Tuhan. Atas dasar kasih sayang Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, saudara-saudara, kita bisa membaca dalam kitab Ulangan, ada ayat di sana menceritakan bagaimana ketika Allah memilih orang Israel menjadi umatnya. Alkitab mengatakan Allah memilih mereka bukan karena mereka istimewa, bukan karena mereka bangsa yang besar. Bahkan Alkitab mengatakan mereka ini bangsa yang kecil. Tetapi mengapa Allah memilih mereka? Adalah karena Allah mengasihi. Dasarnya adalah kasih. Dan kita tahu saudara-saudara, akhirnya Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana menceritakan tentang isi hati Tuhan terhadap saudara-saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, katanya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi dasar kita diselamatkan adalah karena kasih Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Jadi yang membuat Allah mendengar suara anak itu adalah karena kasih sayang Allah. Lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 tadi bahwa Allah mendengar suara anak itu. Allah telah mendengar suara anak itu. Malaikat Allah katakan kepada Hagar. Saudara, ayat 18. Malaikat Allah berkata kepada Hagar, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Saudara, kalau dalam ayat 18 ini, saudara, ini adalah merupakan penggenapan dalam rencana Allah kepada Abraham. Bahwa Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Dan karena Ismail ini adalah anak Abraham, maka Allah juga mempunyai rencana untuk memberkati Ismail. Tapi saya tidak akan bicara itu saudara-saudara. Tapi saya ingin bicara pada pagi ini untuk supaya memberkati kita, bahwa kita juga memerlukan berkat kemurahan Allah itu. Yaitu tentang kemurahan Allah. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Ini adalah berkat mujizat yang menyertai kemurahan hati Allah. Dapat saya katakan lewat ayat ini bahwa kemurahan Allah itu yang mendatangkan keselamatan, di dalam kemurahan Allah itu akan selalu disertai dengan mujizat. Dan bagi Hagar dan Ismail, apa mujizat itu? Yaitu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Saudara-saudara,
Adanya sumur yang dilihat oleh Hagar itu adalah mujizat Allah. Mengapa? Selama itu atau selama sebelum itu tidak ada ayat yang menceritakan bahwa di situ ada sumur. Saudara-saudara. Itu adalah padang gurun, padang Berseba. Itu sebabnya ketika air di Kirbat itu habis, maka Hagar tahu tidak akan mungkin mereka mendapatkan air. Dan pada pikiran Hagar, Ismail itu pasti mati. Karena daerah itu tidak ada air. Di situ tidak ada sumur. Itu sebabnya Hagar membuang Ismail. Lalu dia berjalan sepemana jauhnya. Dia duduk menangis sebagai orang yang telah putus harapan. Tetapi kenapa sekarang di dalam ayatnya yang ke-19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ini adalah mujizat Allah. Tuhan yang telah membuat sumur. Haleluya. Tuhan yang telah menciptakan sumur di sana. Allah menyediakan air yang jernih, air yang banyak untuk supaya dapat memberi kelegaan kepada Ismail dan Hagar. Dan sekarang mereka memulai dengan lembaran hidup yang baru, yaitu hidup yang melihat kuasa dan mujizat Allah. Haleluya. Dan inilah yang saya katakan berkat kemurahan Tuhan. Saudara, singkat cerita, maka saudara tentu Hagar telah mengambil air dari sumur yang diadakan oleh Tuhan. Tuhan telah mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan telah mendatangkan sumur, saudara-saudara. Dan Tuhan yang mengerjakan sendiri. Tidak ada kesempatan bagi Hagar untuk menggali tanah untuk mendapatkan air. Kalau dia menggali tanah untuk mendapatkan air, yang pertama saudara-saudara, dia tahu bahwa di situ tidak ada air. Yang kedua, tidak punya cukup tenaga dia untuk menggali sumur. Yang ketiga, waktu untuk dia mencari air itu tidak akan cukup untuk supaya Ismail boleh minum. Pasti Ismail akan mati. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada pagi ini, kalau kemurahan Allah melawati kita, tidak pernah terlambat Tuhan bekerja, memberkati kita. Tuhan telah mengadakan. Dan saudara, kalau kata Tuhan telah mengadakan sumur, saya teringat juga dengan kata-kata dari Abraham. Ketika Tuhan suruh Abraham pergi ke Bukit Moria mempersembahkan Ishak. Di dalam perjalanan Ishak pernah bertanya kepada Abraham ayahnya, "Papa, di sini sudah ada kayu bakar. Di tanganmu ada pisau, ada api. Tetapi mana domba yang akan dikorbankan?" Abraham bilang, nanti Tuhan akan mengadakan. Pagi ini ingin saya juga tekankan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengadakan. Yang Tuhan berikan kepada Hagar adalah kebutuhan, bukan hanya memenuhi kebutuhannya dan Ismail, tetapi suatu bentuk mujizat yang secara manusia tidak mungkin tetapi kemudian menjadi mungkin. Itu yang saya katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi jemaat yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mungkin di hari-hari kita melewati hari-hari adanya virus corona, kita menyaksikan banyak orang menderita, banyak orang jatuh susah, banyak perusahaan ditutup, dan banyak orang jatuh miskin, putus asa. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Maha Mengerti. Dan Dia peduli. Dan mungkin dalam kondisi seperti ini,
Dalam kondisi saudara sedang mendengar firman Tuhan, lalu engkau sedang menghadapi suatu masalah dan engkau berpikir ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, sekali lagi lewat ayat ini, kita diingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Hagar tidak mungkin dia akan membuat sumur. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tetapi yang tidak mungkin bagi Hagar sangat mungkin bagi Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini sedang dihadapkan masalah yang tidak mungkin, saudara arahkan matamu pada Tuhan. Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan mampu memberkati rumah tanggamu. Tuhan mampu memberkati usahamu. Tuhan mampu memberkati anak cucumu dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kepolosan ini perlu ada pada kita. Saya teringat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang kelima. Saudara-saudara, Injil Yohanes, pasalnya yang kelima. Ada seorang yang sedang menderita karena lumpuh. Lumpuh yang sekian lama, yaitu sudah 38 tahun. Saudara-saudara, orang ini lumpuh. Yaitu Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Dikatakan begini, saya baca ayatnya yang pertama saudara-saudara sampai dengan ayat 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Saudara, ini adalah suatu pribadi orang yang menderita dalam jangka waktu yang panjang. 38 tahun dia lumpuh. Dia sudah terbaring di tepi kolam Betesda. Alkitab katakan, sewaktu-waktu malaikat dari sorga turun di atas kolam itu dan menggoncangkan airnya. Dan ketika air kolam Betesda bergoncang, maka setiap orang yang sakit, apapun itu penyakitnya, bagi yang turun duluan maka dia pasti disembuhkan. Kesembuhan ada selalu, tetapi kesempatan bagi orang ini tidak ada. Dia hanya melihat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Bahkan dari tahun ke tahun orang disembuhkan. Karena mereka punya tenaga, punya kemampuan untuk datang. Menceburkan diri di dalam kolam itu. Tetapi orang ini sangat terbatas. Karena dia lumpuh. Ketika air bergoncang, dia berusaha ke sana. Dia baru bergerak, orang lain sudah duluan. Saudara. Dan lebih menyedihkan lagi, tidak ada orang yang menolong dia. Oh, sungguh sangat menyedihkan.
Tidak ada orang yang bisa menolong dia. Mungkin karena orang lain tidak peduli lagi dengan dia. Tetapi kalau bicara tidak ada orang yang menolong dia, lagi dalam kalimat ini mengingatkan kita bahwa pertolongan manusia itu sangat terbatas. Tadi kita sudah melihat Hagar seorang ibu. Tapi ketika air di Kirbat itu kering, dia membuang anaknya. Ini menunjukkan bahwa pertolongan manusia terbatas. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tapi kemudian orang lumpuh ini, dia dilawati oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan akhirnya saudara kalau kita lihat bahwa orang ini pun mengalami kesembuhan atas berkat kemurahan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Ketika Yesus berkata, Yesus melihat orang itu dan dia tahu orang ini sudah lumpuh 38 tahun. Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Dengan kepolosan dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang bisa menolong aku. Kesembuhan pasti ada memang kalau air itu bergoncang. Kesembuhan akan terjadi kalau saya akan dibuang di dalam kolam Bethesda itu ketika air bergoncang. Tapi tidak ada yang menolong aku Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan pada pagi ini, Tuhan itu mempunyai hati yang penuh belas kasih. Tuhan itu punya hati yang penuh sayang. Dia bukan hanya suatu pribadi yang dapat mendengar, tapi dia mendengar dan dia peduli dengan masalah saudara-saudara dan saya. Dia bukan hanya suatu pribadi yang dapat melihat, lalu dia tidak bisa menolong. Hagar pertolongannya terbatas. Yesaya pernah berkata, bolehkah seorang ibu kandung melupakan bayi yang dia lahirkan? Boleh, boleh saudara-saudara. Buktinya di bangsa Israel suatu ketika negara Israel dilanda kelaparan yang luar biasa. Dan Alkitab telah mencatat ada ibu-ibu yang dengan tega boleh membunuh anak kandung mereka untuk dimakan. Boleh saudara-saudara. Tetapi dalam ayat itu firman Allah dilanjutkan. Tetapi bagi orang percaya katanya atas bentuk kasih Allah kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, dia telah mencatat kita pada telapak tangannya. Haleluya. Kita semua membutuhkan berkat kemurahan Tuhan. Dan kalau berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian kita, apapun masalahmu ada jalan keluar, ada pertolongan. Yesus bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara-saudara, kalau tidak ada orang yang bisa menolong engkau hari-hari ini, jangan putus asa. Ada satu pribadi yang mampu menolong engkau. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat selanjutnya saudara-saudara, ayatnya yang ke-8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, haleluya. Angkatlah tilammu, puji Tuhan, dan berjalanlah, haleluya. Alkitab katakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dia telah diberkati dengan kemurahan hati Tuhan. Ketika dia mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada dia, bangunlah. Tuhan tidak menuntut banyak hal kepada orang ini, tapi tindakannya. Angkatlah tilammu. Sekarang saudara, dia telah mengalami suatu bentuk kehidupan yang baru. Kalau pada Hagar dan Ismail, mereka mengalami suatu kehidupan yang baru karena mereka melihat mujizat dan mereka boleh mendapat air yang jernih dan mereka boleh minum dan harapan untuk hidup kemudian ada. Maka kepada orang ini mendapat satu kehidupan yang baru.
Apa itu? 38 tahun lumpuh, sekarang dia boleh berjalan lagi. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir. Saudara, kita boleh membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Di dalam masa pelayanan Yesus, Yesus melihat orang yang di dalam penderitaan. Di dalam ayatnya yang ke-35 mulai berkata begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Perhatikan saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-36, begitu banyak orang datang. Yesus tahu mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Paling tidak mereka perlu mendengar suara Tuhan. Di mana Yesus harus berkata, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mereka membutuhkan keselamatan. Tapi ternyata saudara-saudara, bukan hanya keselamatan, tapi mereka perlu disembuhkan. Mereka perlu penghiburan, mereka perlu peneguhan. Itu sebabnya di dalam ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Oh saudara-saudara, kalau engkau lelah, letih, dan engkau tidak berdaya, datanglah pada Tuhan. Itulah alamat yang paling tepat. Tuhan tidak pernah terlalu disibukkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah menunda-nunda saudara-saudara. Kita datang dengan segala kepolosan. Biarlah kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Biarlah Engkau berkata, Tuhan, aku perlu kuasa-Mu, aku perlu keselamatan. Menghadapi hari-hari yang banyak kesulitan. Berkat kemurahan Tuhan mampu memberkati saudara-saudara dan saya. Puji Tuhan. Saya sampaikan di sini firman Tuhan. Dan mari saudara-saudara kita mau berdoa. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberkati saudara-saudara. Dan kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, yang ada masalah dan persoalan, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu pujian yang saya rindu kita nyanyikan bersama, yaitu musim akan selalu berganti. Haleluya. Puji Tuhan. Kan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
sisir-Mu. Amin. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan Haleluya. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehari rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Tuhan selalu menolongku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Ya Tuhan selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan akan selalu menolong engkau. Tuhan akan selalu memelihara engkau. Tuhan akan selalu menjaga engkau. Dan Tuhan selalu memberi hidup kepadamu. Bagi saudara yang ada keperluan, ada masalah, saudara angkat tangan. Angkat tangan pada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Biarlah berkat kemurahan Tuhan melawati engkau. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau adalah kasih adanya Tuhan. Engkau selalu menyatakan kuasa dan mujizat kepada umat-umat-Mu. Dan Engkau juga begitu mengasihi kami. Kasih kemurahan-Mu selalu memberkati kami ya Tuhan. Dan di dalam kasih kemurahan-Mu ada mujizat, ada pertolongan, ada perkara-perkara besar Engkau kerjakan.
Terima kasih ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau melawati umat-umat-Mu, khususnya mereka yang mengangkat tangan karena ada masalah dan persoalan, ada keperluan yang sangat mendesak. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan-Mu tidak pernah pendek, telinga-Mu tidak pernah tuli, mata-Mu tidak pernah buta. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Dengarlah seru doa anak-anak-Mu. Curahkan berkat kemurahan-Mu untuk memberkati, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan bagi yang tertutup jalan, memberkati dalam segala aspek hidup anak-anak-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat Allah yang boleh melawati dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, karena kami boleh dapat mengikuti ibadah pada pagi ini lagi. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita nyanyi itu pujian yang berkata, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Haleluya. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, pengentaran pimpinan dari Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, memimpin, mengayomi, bahkan memberkati kita sekalian. Mulai pada hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dan dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.